Selamat pagi, selamat hari Minggu, Jemaat GKO BSD yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk beribadah secara online. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita diam sejenak, meneduhkan hati, mempersiapkan roh hati dan pikiran bagi Allah. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 2 bait yang pertama dan kedua. Allah hadir bagi kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah firman Tuhan dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri kita di dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia,
lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kepudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri sendiri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja, kami sering kali mengabaikan perintah-Mu dengan menutupi diri, kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Baharuilah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat sesuai janji-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan penuh syukur. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah sambil hidup menurut janji Tuhan yang terdapat dalam Hosea 14 ayat yang kelima. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah, yang disebut hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki. Berikanlah kami hati dan pikiran yang taat untuk mendengar Tuhan, serta urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 40 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal. Ia menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah gereja menjadi rumah pelayanan memulihkan yang lelah dan lesu. Pada saat kita sedang menghadapi masalah seperti kehilangan pekerjaan, sakit penyakit, duka cita, dan masalah-masalah lainnya, kita merasa beban kita begitu berat. Tetapi yang lebih berat lagi adalah ketika kita merasa bahwa tidak ada orang lain yang peduli terhadap masalah kita.
Yang lebih berat adalah ketika kita merasa diabaikan atau ditinggalkan sendirian untuk menanggung persoalan-persoalan yang ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perasaan tidak dipedulikan, perasaan ditinggalkan, itu juga dialami oleh bangsa Israel. Pada saat itu mereka dikalahkan oleh bangsa Babel dan mereka dibuang ke sana. Keadaan mereka yang sangat menderita membuat mereka berpikir bahwa Allah tidak lagi peduli terhadap mereka. Ayat 27 mengatakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Mereka merasa ditinggalkan dan dilupakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, hal yang paling berat untuk ditanggung sebenarnya bukanlah masalahnya, tetapi ketika kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Ketika kita merasa bahwa Tuhan seolah-olah hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa untuk kita. Kadang kita bertanya di dalam hati, mengapa Tuhan tidak bertindak? Mengapa Tuhan tidak juga menjawab doa kita? Apakah Tuhan sudah melupakan kita? Dalam keadaan yang menderita dan tertekan, Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk menumbuhkan harapan di dalam hati bangsa Israel. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengingatkan kembali bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak menjadi lelah atau menjadi lesu. Di sini Yesaya menegaskan aspek daripada kemahakuasaan dan juga kedaulatan Tuhan. Ia menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan dan Dia tidak pernah melupakan umatnya. Dia adalah Allah yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kekal, Allah yang peduli kepada umatnya. Tuhan akan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Selanjutnya Tuhan mengatakan bahwa orang yang mendapatkan kekuatan dari Tuhan adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apakah arti menanti-nantikan Tuhan? Menantikan Tuhan di sini bukan berarti berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Tetapi menanti-nantikan Tuhan artinya membangun kedekatan dengan Tuhan. Mencari wajah Tuhan lebih sungguh lagi. Sehingga kita memiliki kesatuan yang erat dengannya. Itu sama seperti seseorang yang menyambung dua kabel menjadi satu dengan cara diputar atau dipelintir supaya dua kabel itu bisa saling terkait dengan erat. Demikianlah Tuhan menginginkan supaya kita mencari wajah Tuhan, supaya kita memiliki kesatuan yang erat dengan Tuhan. Karena ketika kita bersekutu dengan Tuhan, memiliki kedekatan dengan Tuhan, maka disitulah ada kekuatan baru yang Tuhan alirkan di dalam kehidupan kita. Tuhan mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali adalah burung yang dapat memiliki umur yang panjang. Dia bisa mencapai umur 70 tahun. Tetapi pada usia 40 tahun, seekor Raja Wali akan mengalami transformasi atau mengalami perubahan dalam fisiknya. Pada saat itu, paruh burung Raja Wali akan melengkung ke dadanya dan Raja Wali tidak bisa mematuk makanannya.
dan kuku-kuku daripada Raja Wali di usia yang ke-40 menjadi tumpul dan bulu-bulunya menjadi tebal yang membuat dia tidak bisa terbang tinggi dengan leluasa. Maka dalam kondisi yang dimana fisiknya mengalami perubahan dan juga penurunan, yang dilakukan oleh Raja Wali adalah mencari lereng bukit yang tinggi. Di lereng bukit yang tinggi itulah Raja Wali akan mematukkan paruhnya ke batu sehingga paruhnya lepas dan tumbuh paruh yang baru. Dan ketika tumbuh paruh yang baru, maka dia akan mencopot kukunya yang lama dan kuku-kukunya yang baru mulai tumbuh. Dan dia juga akan mematuk bulu-bulunya yang lama sehingga tumbuhlah bulu-bulu yang baru. Dengan demikian, Raja Wali akan mendapatkan kekuatan yang baru, melebihi kekuatan yang semula dia miliki. Dia mulai dapat mencari makanannya, dia mulai bisa terbang tinggi. Seperti itulah gambaran orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang sekalipun mengalami kelemahan, mengalami kelesuan karena berbagai pergumulan, karena menghadapi peperangan rohani, menghadapi pencobaan, menghadapi keinginan daging, kecenderungan dosa di dalam dirinya, menghadapi persoalan-persoalan yang ada, orang-orang percaya bisa menjadi lemah. Tetapi kalau orang percaya di dalam kelemahannya, di dalam kelesuannya, mereka mau datang mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dari situlah Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Sama seperti Raja Wali tadi, di usia yang ke-40 semua kekuatan fisiknya mulai melemah, mulai menurun. Tetapi melalui proses yang Raja Wali lakukan, maka tumbuh kekuatan baru di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini Tuhan tidak menjanjikan jalan keluar yang instan atau kehidupan yang bebas dari tantangan. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah memberi kekuatan kepada kita. Yang terpenting dalam hidup ini bukanlah ada atau tidak adanya masalah dalam hidup kita, tetapi hal yang paling utama adalah bagaimana sikap kita menghadapi masalah itu. Pertanyaan yang mesti kita ajukan bukan lagi bertanya mengapa masalah ini terjadi atau kapan masalah ini akan berakhir. Tetapi pertanyaan yang mesti kita tanyakan adalah bagaimana saya menghadapi masalah ini dan dengan siapa saya menghadapinya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena ketika kita menghadapi masalah dengan cara Tuhan dan bersama Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Sehingga masalah yang kita hadapi tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi batu pijakan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan dari sanalah iman kita semakin kuat dan bertumbuh. Dan jikalau kita sudah memperoleh pemulihan, sudah mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan, maka sebagai umat Tuhan, sebagai gereja, kita juga dipanggil untuk menolong sesama kita yang lemah, sesama kita yang lesu secara rohani ataupun juga secara jasmani, supaya mereka dipulihkan. Melalui berbagai cara kita bisa menolong orang untuk mereka mengalami pemulihan. Kita bisa berdoa untuk mereka, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kita bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan iman, perkataan yang bersumber daripada firman Tuhan. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa mereka yang mendengar perkataan kita itu boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Itu boleh mendapatkan peneguhan dari kita.
Kita boleh hadir, kita boleh menyapa mereka, dan kita juga boleh memberikan bantuan-bantuan yang dapat kita lakukan atau yang sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga ketika orang lain menerima kepedulian dan juga menerima kasih dan pelayanan kita, mereka juga boleh dipulihkan kembali. Mereka boleh menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Mereka menyadari bahwa ada yang mempedulikan mereka, yaitu Tuhan yang dikerjakan atau yang Tuhan lakukan melalui pelayanan dan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara. Hari ini mari kita tanggalkan semua pikiran atau perasaan bahwa kita ditinggalkan oleh Tuhan, bahwa kita tidak dipedulikan oleh Tuhan. Karena kebenaran yang sesungguhnya adalah bahwa Allah selalu mempedulikan kita. Bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat. Kalau Dia bisa menciptakan langit bumi ini dengan kuasanya yang sangat besar, maka kuasa yang sangat besar itu pasti sanggup untuk menolong kita, sehingga kita mampu menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Kita harus mengingat kebenaran bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal. Kuasa dan kasih-Nya tidak akan berubah. Dan Allah yang kekal, kasih-Nya juga kekal bagi kita. Tidak ada pernah satu waktu pun, satu detik pun di dalam kehidupan kita di mana Allah melupakan kita. Inilah kebenaran firman Tuhan. Terimalah firman Tuhan ini dengan hati yang terbuka, hati yang percaya, hati yang bersyukur, supaya kekuatan baru daripada Tuhan boleh Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menguatkan serta memulihkan Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati menaikkan doa syafaat. Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan yang kami boleh jalani secara online. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah diberitakan. Sesungguhnya Engkau adalah Allah yang menjadi sumber kekuatan, yang menguatkan dan menopang kami, dan memberikan pemulihan bagi kami yang lemah. Bapa, biarlah kuat kuasa-Mu Engkau nyatakan di dalam hidup kami umat-Mu, khususnya jemaat GKO BSD yang senantiasa menanti-nantikan Engkau di dalam iman, di dalam penyerahan diri, di dalam pengharapan kepada-Mu. Saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit dan berada dalam masa pemulihan. Ya Allah, biarlah Engkau hadir dalam kehidupan mereka.
Engkau jamah mereka dan Engkau sembuhkan mereka. Kami bawa kepada Ibu Tiurlan Huta Barat, Ibu Maya Agustin Salakori, Penatua O Silitonga, Saudara Gian Silitonga, Saudara Gilbert Silitonga, Ibu Noven Silitonga, Bapak Pendeta Rismes. Kami percaya Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti setiap beban dan penderitaan, termasuk sakit penyakit yang kami derita. Maka biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan obat-obatan yang mereka konsumsi serta tindakan medis yang dilakukan atas mereka diberkati, dipakai Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa memberi dukungan buat keluarga Bapak Penatua Nestor Maribundang. Engkau adalah Allah yang menjadi sumber kekuatan, Allah yang memberi pemulihan bagi beliau di dalam kehidupannya, baik secara jasmani maupun juga secara rohani. Biar terus dikuatkan dalam kekuatan kuasa Tuhan. Biar berkat-Mu juga dicurahkan atasnya dan juga atas istrinya Ibu Mariansi Halawia Maribondang. Bahkan berkat Tuhan juga tercurah kepada anak-anak mereka dengan keluarga mereka masing-masing, baik Stella bahkan juga Marco. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kuasa Tuhan boleh Tuhan nyatakan bagi Pak Nestor Maribondang dan seluruh keluarganya. Kami juga memberikan dukungan doa bagi Bapak Penatua Sony M. Salakori. Engkau memberkati beliau sebagai kepala di dalam keluarga. Kau berkati istrinya, Ibu Maya Agustin Salakori bersama dengan kedua anak-anak mereka, baik James maupun Lady, di dalam masa muda mereka, dalam kehidupan rohani, bahkan studi, pelayanan dan masa depan mereka. Engkau berkati kedua orang tua kekasih Oma Opa dan Oma Opa Salakori. Biarlah mereka juga dikuatkan Tuhan dan dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau lindungi keluarga ini. Engkau pelihara mereka dengan segala kemurahan dan kuasa-Mu, ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh majelis dan keluarga. Maka Tuhan, tuntunan penyertaan-Mu menyertai kami, para pelayan Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, kami boleh selalu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Sehingga dengan cara demikian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk memelihara kehidupan kami, hamba Tuhan, dan menuntun serta menyertai seluruh perjalanan hidup kami dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Pendeta David dan pengurus gereja pos di Petuo Kalbar. Tuhan yang hadir, Tuhan yang mengurapi mereka, Tuhan yang meneguhkan setiap pemberitaan firman yang disampaikan, sehingga jemaat Tuhan beriman dan mengalami perubahan hidup, mengalami pertobatan, dan hidup mereka menjadi kesaksian yang memberkati dan menjangkau orang-orang yang ada di sekitar Petuo. Kami juga berdoa memberkati pemerintah kami, Presiden kami Jokowi, Wakil Presiden Bapak Maruf. Kami memberkati seluruh menteri, seluruh pejabat yang Tuhan percayakan memimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai kepada tingkat daerah. Engkau bersama mereka, Engkau tuntun dan Engkau karuniakan hikmat yang daripada-Mu, sehingga mereka selalu mengetahui bagaimana caranya untuk memimpin bangsa ini dan untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa ini. Di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat, Tuhan, Engkau menyatakan belas kasihan dan tuntunan-Mu bagi bangsa kami. Sampai kami keluar dari krisis yang ada yang kami rasakan pada saat ini. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat GKO BSD, Tuhan,
Kami percaya bahwa setiap kami adalah orang yang dikasihi Tuhan. Seperti biji matamu sendiri, Engkau begitu menjaga, Engkau begitu mengasihi kami. Kami adalah milik-Mu yang berharga. Pada kebenaran yang Engkau nyatakan, ini boleh memberi kepada kami penghiburan. Sehingga sekalipun kami mengalami berbagai bentuk pergumulan, kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kami. Kami percaya bahwa selalu ada jalan yang Engkau sediakan dalam kehidupan kami, menjalani pergumulan demi pergumulan. Bahwa kami tetap setia Tuhan, bahwa kami tetap mengucap syukur dalam segala perkara, bahwa kami boleh tetap taat kepadamu, meskipun ada banyak hal yang tidak kami mengerti, dan meskipun kami harus menghadapi berbagai pergumulan. Tuhan, terimalah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Dan saat ini kita masih menghadapi situasi pandemi. Oleh sebab itu, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat. Shalom.